selaku dosen pengampu mata kuliah anak berkebutuhan khusus pada hari ini. Dan yang kami berdua hormati teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul pendidikan inklusif. Agar tidak terlalu berlama-lama, kami langsung saja kepada pemateri. Disilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, teman-teman bisa lihat yang telah diberikan. Oke, teman-tean bisa lihat di situ work yang sudah saya kirimkan tentang konsep pendidikan inklusif. Yang pertama, apa itu pendidikan? Pendidikan inklusif itu adalah sistem pendidikan yang menggabungkan anak dengan kebutuhan khusus dengan anak reguler lainnya, maksudnya anak normal lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya semua anak itu mendapatkan kesempatan belajar yang sama tanpa adanya diskriminasi atau pembedaan. Jadi si anak berkebutuhan khusus maupun anak normal lainnya itu punya kesempatan dan hak untuk mendapatkan pelajaran. Dalam pendidikan inklusif ini, guru menyesuaikan pendekatan belajar sesuai dengan kebutuhan siswanya. Misalkan siswa normal lainnya ya seperti biasa, namun untuk siswa dengan kebutuhan khusus, contohnya misalnya dia tuh tunawicara atau dagu ya, pasti punya pendekatan khusus, mungkin dengan menggunakan bahasa isyarat dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, kapan pendidikan inklusif itu diterapkan? Nah, pendidikan inklusif ini mulai diterapkan sejak dini, mulai dari PAUD, SD, SMP sampai SMA. Karena memang tidak semua sekolah itu banyak anak kebutuhan khusus, namun pasti di salah satu sekolah itu ada anak-anak seperti mereka. Pendidikan inklusif ini juga dilaksanakan sepanjang tahun sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Di Indonesia, penerapan sistem pendidikan inklusif ini mulai diperkuat sejak adanya Permendiknas atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dengan yang mulai diatur lebih serius pada nomor 70 tahun 2009. Dengan demikian, sistem pendidikan ini bukanlah hal yang baru, tapi terus dikembangkan agar lebih maksimal. Kemudian selanjutnya, siapa saja sih yang terlibat dalam pendidikan inklusif? Nah, mereka-mereka yang terlibat dalam pendidikan inklusif ini adalah siswa, guru, orang tua, kemudian sekolah, pemerintah, dan juga tenaga pendukung lainnya seperti psikolog, terapi, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan saya teruskan. Yang selanjutnya adalah selanjutnya pasti teman-teman bertanya nih, kenapa sih pendidikan inklusif itu perlu teman-teman ketahui? Ya kan? Kenapa sih guru-guru itu harus belajar tentang pendidikan inklusif sendiri, anak-anak berkebutuhan khusus sendiri? Jadi pendidikan inklusif itu penting karena semua anak itu kan punya hak untuk belajar. Semua anak, semua
mendapatkan kesempatan belajar sesuai dan setara dengan teman-teman lainnya. Seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana implementasi pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif itu dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan siswanya. Misalnya menyesuaikan kurikulum di sekolah, terus melatih guru agar lebih peka terhadap siswanya. Misalnya terlihat, anak ini setelah beberapa kali pertemuan, anak ini dia kurang di sini nih. Misalnya dia lambat tangkapnya, daya pikirnya lambat dari teman-teman lainnya. Sekiranya cara apa yang harus guru itu lakukan sendiri, dan dari mana guru itu bisa mendapatkan pelajaran itu sendiri? Ya dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun dari sekolahnya. Selanjutnya, implementasi pendidikan inklusif juga dapat dilakukan dengan kerjasama dari pihak sekolah dengan orang tua. Cara orang tuanya mendidik di rumah, ya dibicarakan dengan gurunya bagaimana agar sejalan gitu. Terus juga dengan menyediakan fasilitas yang memang pantas dan cocok sekiranya dengan anak-anak itu. Yang ketujuh, tantangan dan solusi. Pendidikan inklusif bermanfaat? Enggak? Bermanfaat. Bermanfaat. Pendidikan inklusif bermanfaat ya teman-teman. Tapi dari balik bermanfaatnya itu ada tantangan-tantangan yang harus dilewati. Contohnya, guru-guru belum terlatih, keterbatasan alat bantu atau fasilitas di sekolah, terus ada stigma dari masyarakat. Masyarakat belum bisa menerima anak-anak itu contohnya. Solusinya gimana? Solusinya ya dari tadi, misalnya gurunya belum terlatih, ya diadakan pelatihan untuk guru-gurunya. Terus kurangnya fasilitas, ya berarti dari pihak pemerintah maupun sekolah harus ada kerjasama untuk menambah fasilitas di sekolahnya gitu. Selanjutnya, untuk stigma dari masyarakat ini berarti harus adanya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari materi kami pada hari ini adalah pendidikan inklusif adalah bentuk keadilan dalam pendidikan. Dengan dukungan dari semua pihak, kita bisa mewujudkan sekolah yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menerima dan menghargai semua anak tanpa terkecuali. Kiranya sampai di situ materi kami. Apabila dari teman-teman sekalian ada saran dan pertanyaan, kami silahkan. Dua, kami bertanya. Saya dulu. Ladies first. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dua teman kita yang hari ini sudah presentasi di depan walaupun dosen kita tidak hadir. Jadi di sini pertanyaan saya karena materinya berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi pertanyaannya di sini bagaimana kita sebagai seorang tenaga pendidik yang nantinya kalau kita mendapatkan siswa itu dia berkebutuhan khusus tetapi daerahnya itu di daerah terpencil
daerah terpencil yang memang sangat sulit dijangkau oleh pemerintah untuk mendonasikan suatu fasilitator yang untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi bagaimana? Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Benny ada lagi. Silakan. Terima kasih. Dalam anak kebutuhan khusus itu kan semisalnya di soal 10 kayak tadi sudah disebutkan ya, namun di sisi lain itu tantangannya seorang guru ini tidak melakukan pelatihan tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak kebutuhan khusus tadi itu sekali. Namun kemudian masyarakat juga betul-betul menerima hal itu. Nah, tapi kan di dalam itu kan anak kebutuhan khusus ini kan sangat membutuhkan hal itu. Nah, ketika pemerintah belum mengadakan pelatihan seperti begitu, apakah bisa seorang pendidik mengambil tindakan sendiri tapi agak bagus sedikit supaya meringankan beban anak berkebutuhan khusus itu sambil menunggu, misalnya sambil menunggu hal-hal yang diberikan oleh pemerintah tadi itu. Tapi sebelumnya itu harus mengadakan ya walaupun belum ada pelatihan seperti begitu, tapi seorang pendidik kan harus banyak cara bagaimana memberikan hal itu kepada anak yang berkebutuhan khusus untuk sementara waktunya sambil menunggu pelatihan dari kira seperti begitu ya. Jadi mau meluruskan saja mungkin berarti bisa dibilang pertanyaan kita berdua itu bisa dibilang kreativitasnya seorang tenaga pendidik Iya. begitu ketika nanti alatnya kurang untuk anak yang berkebutuhan khusus. Iya. Jadi jawabannya nanti sama. Oke, tangkap. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari saudari Yusti Gawali dan saudara Amin Boyatan. Selanjutnya saya persilakan ke materi. Sudah siap menjawab? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh saudari Gawali. Saya ulang pertanyaannya.
mendapatkan pelatihan dari pemerintah. Contohnya, bangku perkuliahan ini dengan materi dengan mata kuliah anak berkebutuhan khusus, artinya kita sudah sedikit dapat materi dan isi dari jawab pertanyaan dari saudara Hamid tadi, di mana bagaimana kalau belum ada pelatihan, tapi kan kita sudah pernah kuliah, kita sudah pernah ada di bangku sini, di ruangan ini, dan belajar tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Artinya kita sudah punya sedikit bekal untuk itu. Jadi kalau memang masih kurang, kita kan bisa browsing juga, cari di internet, di media sosial juga. Tapi kurang efektif memang. Mungkin akan ada pelatihan online juga bisa. Sekiranya itu jawaban saya. Kalau memang ada sanggahan dari penanya dan teman-teman sekalian ingin ditambahkan, ingin disanggah, ingin diberi saran, saya persilahkan. Saudara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi jawaban tadi sangat menarik ya. Namun saya sedikit menambah sedikit bahwa ya memang betul atau tidak atau ada sedikit gambaran sedikit waktu di bacaan perkuliahan tentang anak berkebutuhan khusus. Namun cara-cara tadi